menjelaskan tentang mosi atau topik yang akan didebatkan, yaitu tentang kurangnya pendidikan agama di rumah dan sekolah menjadi penyebab utama penyalahgunaan narkoba pada remaja. Baiklah, di sebelah kanan saya ada tim afirmasi. Sebelah kiri saya ada tim oposisi. Dan di tengah saya ada tim netral. Tim afirmasi untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Indah Cahyani, saya pembicara pertama dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Andi Maila, saya pembicara kedua dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Alia Melizan Putri, saya pembicara 3 dari tim afirmasi. Perkenalkan, saya Aida Lerusada, pembicara 4 dari tim afirmasi. Kemudian kepada tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Satrio Setiawan, pembicara pertama dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Dewi Larasati, pembicara kedua dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, pembicara ketiga dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Rifadila, pembicara 4 dari tim oposisi. Dan yang terakhir tim netral. Perkenalkan, nama saya Nurfasa Alia, pembicara pertama dari tim netral. Perkenalkan, nama saya Raji Alidaya, saya pembicara kedua dari tim netral. Perkenalkan, nama saya Sabrina, pembicara ketiga dari tim netral. Tata cara debat yang pertama adalah jangan saling melakukan kekerasan di sini dan selalu mengikuti instruksi saya. Oke, pada bagian ini setiap tim menyampaikan argumennya atau pendapatnya mengenai kurangnya pendidikan agama di rumah dan sekolah menjadi penyebab utama penyalahgunaan narkoba pada remaja. Kepada tim afirmasi, silakan menyampaikan pendapatnya mengenai mosi tersebut. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Oke, saya setuju dengan hal tersebut karena memang betul agama itu hal yang sangat penting yang harus ditanamkan kepada para remaja. Menurut saya, agama merupakan jati diri seseorang. Jadi, jika seseorang tidak memiliki agama atau keimanan yang kuat, maka orang tersebut dengan mudahnya dapat terjerumus pada hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba ini. Selain itu juga, pendidikan agama yang diajarkan di sekolah ini menurut saya masih sangat minim. Hanya sekedar saja, sehingga peran orang tua sangat penting dalam hal ini untuk mengajarkan agama yang lebih dalam pada diri anak mereka. Orang tua harus membentuk karakter sang anak dengan cara memberitahu dampak jika anaknya ini menggunakan narkoba ataupun melakukan hal-hal negatif lainnya. Terima kasih. Terima kasih kepada tim afirmasi telah menyampaikan pendapatnya. Kemudian dipersilakan kepada tim oposisi. Terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan kepada saya. Kami tidak setuju dengan pendapat tim 1 ataupun mosi tersebut. Karena menurut kami seseorang dapat terjerumus ke dalam narkoba bukan hanya karena kurangnya keagamaannya, namun ada faktor lainnya baik itu internal maupun eksternal yang dapat menjerumuskannya ke dalam narkoba. Misalnya salah dalam memilih teman dan pergaulan yang terlalu bebas sehingga mereka kemungkinan besar terjerumus dalam narkoba. Di bagian ini, tim afirmasi mengomentari tim oposisi dan tim oposisi mengomentari pendapat tim afirmasi. Begitu seterusnya, mereka lawan melawan mengenai pendapat. Pada tim afirmasi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator sudah memberi saya kesempatan. Baiklah, seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa agama sangat penting untuk dipelajari. Maka
memilih jalan yang benar dalam hidupnya. Namun apabila sebaliknya seseorang tidak memiliki iman yang kuat dan cukup untuk membentengi dirinya dari hal-hal negatif seperti narkoba ini, maka kemungkinan untuk terjerumus ke dalam narkoba lebih besar. Apalagi masa remaja ini merupakan masa di mana seseorang mencari jati dirinya, mencari tahu tentang kepribadiannya, mencari sensasi dari tantangan, dan masa remaja ini juga saat-saat di mana seseorang masih memiliki pola pikir yang berubah-ubah atau labil. Kami tetap tidak setuju kurangnya pendidikan agama di rumah menjadi penyebab utama penyalahgunaan narkoba. Karena faktor paling utama adalah kurangnya informasi pada remaja mengenai dampak buruk narkoba, sehingga pada usia mereka yang gemar mencoba-coba narkoba justru menjadi benda yang menarik rasa penasaran mereka. Rasa penasaran remaja yang tidak dikelola dengan baik merupakan faktor utama penyalahgunaan narkoba. Dan juga seperti yang kami katakan di awal bahwa ada faktor internal dan eksternal penyebab remaja terjerumus ke dalam narkoba. Yang pertama, faktor pribadi seperti mental yang lemah, stres dan depresi, mencari sensasi dan tantangan. Yang kedua, faktor keluarga seperti broken home, kurangnya perhatian orang tua pada anak, pendidikan keras terhadap anak, kurangnya komunikasi dan keterbukaan. Yang ketiga, faktor sosial, salah bergaul, ikut-ikutan. Yang keempat, faktor kelompok dan organisasi tertentu, seperti adanya teman yang mengedarkan narkoba, iming-iming keuntungan, pelaksanaan dan dijebak teman. Terima kasih. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Andi tadi, bahwa narkoba memang haram di dalam Islam. Dan sudah terbukti kalau narkoba lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Oleh karena itu, sayangi dirimu, dekatkan dengan Tuhan dan merubah diri menjadi lebih baik. Dan saya setuju karena agamalah yang menjadi perpaduan bagi remaja untuk menjalani kehidupan. Ketika paduan tersebut hilang atau kurang, maka remaja rentan mengalami masalah dan kehidupan, termasuk penyalahan narkoba. Dan tidak mungkin para remaja menggunakan narkoba jika mereka tidak memiliki pendidikan agama yang cukup baik diterima di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, pendidikan agama wajib disertakan dalam kurikulum. Dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan mufatir yang membuat lemah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3686 dan Ahmad 6309. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Jika khamr itu haram, maka demikian pula dengan mufatir atau narkoba. Sekian, terima kasih. Saya pikir itu bukan penyebab utamanya, karena walaupun orang tersebut sudah mendapatkan pendidikan agama di rumah dan di sekolah yang cukup, kalau sudah ada faktor dari kepribadian diri sendiri, pasti dia akan melakukannya. Orang yang terbiasa hidup mewah kerap berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Biasanya mereka lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan, praktis, atau membutuhkan waktu yang singkat, sehingga akan memilih cara-cara yang simpel yang dapat memberikan kesenangan melalui penyalahgunaan narkoba yang dapat memberikan rasa euforia secara berlebihan. Jadi intinya, penyebab utamanya bukan dari kurangnya pendidikan agama di rumah dan di sekolah, tapi gaya hiduplah yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Terima kasih. Ya, kami setuju dengan mosi ini, karena seandainya ia mendapat pendidikan agama yang memadai, tidak mungkin dia akan menggunakan narkoba. Karena di agama manapun, itu narkoba pasti dilarang. Hal itu disebabkan karena narkoba itu lebih banyak dampak negatifnya dibanding dampak positif. Terutama bagi kita agama Islam, narkoba itu hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Di setiap yang khabith terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khabith adalah yang memberikan efek negatif. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surah
Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram. Nah, dari situ perlu kita ketahui bahwa pendidikan agama itu penting, baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian seperti hadis Nabi yang berbunyi man tasabbaha biqaumin. Dan perlu kita ingat bahwa narkoba itu adalah dari orang-orang barat. Jadi, kita sebagai orang Islam tidak boleh mengikutinya. Terima kasih. Kami tidak setuju kurangnya pendidikan agama di rumah menjadi penyebab utama penyalahgunaan narkoba karena ada 4 faktor penyebab remaja jatuh ke narkoba. Yang pertama, faktor pribadi. Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba. Dan berikut faktor pribadi itu sendiri. Mental yang lemah. Ini menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan yang keburukan. Mental yang lemah ini bisa terbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain, stres dan depresi. Untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas. Bahkan terkadang cara itu tidak menjadi solusi tetapi malah memperparah keadaan. Ingin tahu dan coba-coba. Ini juga salah satunya remaja iseng-iseng untuk mencoba dan akhirnya kecanduan, mencari sensasi dan tantangan. Ada juga seseorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan dengan mencari pengedar. Yang kedua, faktor keluarga. Penyebab penyalahgunaan narkoba juga bisa terjadi karena keluarga. Mungkin poin-poin berikut akan menjelaskan mengapa seseorang terlibat narkoba karena faktor keluarga. Broken home. Orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian. Dapat menimbulkan anak mendapatkan tekanan batin, sehingga seringkali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba narkoba. Kurangnya perhatian orang tua pada anak. Ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga. Orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak. Terlalu memanjakan anak. Memanjakan anak juga bisa menjadi masalah, khususnya penyalahgunaan narkoba. Pendidikan keras terhadap anak. Mendidik anak dengan otoritas penuh akan menyebabkan mental anak terganggu. Bisa jadi ia akan memberontak dan melakukan tindakan di luar perkiraan. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan. Orang tua harus mengerti segala sesuatu tentang anak. Jika komunikasi tidak berjalan baik, maka tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak. Bukan hanya anak, tetapi itu juga bisa terjadi pada kepala keluarga. Faktor yang ketiga, faktor sosial. Lingkungan dan pergaulan sosial juga sangat memengaruhi kepribadian dan moral seseorang. Baik buruknya juga bisa terlihat bagaimana lingkungan dan pergaulan seseorang. Berikut ini beberapa faktor sosial yang menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba. Salah bergaul. Jika remaja memiliki teman yang buruk, maka ia akan terjerat dalam jaring-jaring keburukan mereka, bahkan lingkungan salah narkoba. Ikut-ikutan. Begitu juga jika memiliki teman pengedar atau pengguna narkoba, penyakit seperti ini akan bisa menular. Yang keempat, faktor kelompok atau organisasi tertentu. Kelompok atau organisasi pengedar narkoba juga menjadi faktor penyebab di mana mereka akan menjadi target untuk mengedarkan narkoba. Bahkan membujuk seseorang untuk menggunakan narkoba jika sudah kecanduan. Maka mau tidak mau orang itu akan mengonsumsi narkoba. Terima kasih. Pada bagian ini, tim mental menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan kepada saya dan tim saya. Menurut saya, kurangnya pendidikan agama di rumah dan sekolah memang akan merusak dan meracuni untuk kedepannya. Dan ketika kita memiliki permasalahan yang berat, maka imajinasi kesenangan akan muncul dalam pikiran kita. Karena tidak mungkin ketika kita mengalami masalah yang ada di dalam pikiran kita, keluarga yang tidak menanamkan pendidikan anak sejak kecil sehingga mereka tidak dapat memahami norma-norma yang sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, dengan diberikan pendidikan agama di sekolah akan menjadikan seorang anak menjadi lebih baik, beragama, bermoral, dan bernilai pekerti yang baik. Dan sebagai orang tua sebaiknya selalu jalin komunikasi yang baik dengan anak-anak, sehingga mereka tidak pernah merasa diabaikan. Baiklah, terima kasih. Menurut saya,
Kurangnya pendidikan agama di rumah dan sekolah belum tentu menjadi satu-satunya faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja. Masih ada faktor-faktor lain, misalnya faktor ekonomi, pergaulan, dan lain sebagainya. Meski begitu, kita tidak dapat mengingkari dampak iman seseorang dalam menangkal godaan untuk menggunakan narkoba. Oleh karena itu, faktor pendidikan agama di rumah dan sekolah juga memiliki peran penting dalam upaya kita memerangi narkoba, khususnya di kalangan remaja. Terima kasih. Menurut saya, pendidikan agama sangat penting dalam pengembangan kepribadian para pelajar dan mencegah mereka menyalahgunakan narkoba. Namun hal ini tidak cukup, kita harus melibatkan seluruh aspek pendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba. Mulai dari pendidikan agama, peran orang tua, dampak lingkungan, penyebaran informasi, penggunaan teknologi, hingga penegakan hukum. Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya saya selaku moderator berterima kasih kepada tim afirmasi, oposisi, dan netral yang sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing.